Nama saya Raffi Fahru Raji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari final project saya. Dalam pembahasan ini saya hanya berfokus pada pembahasan yang telah diberikan oleh mentor saya. Di sini ada tanda seru pip install imbalance learn. Pip perintah ini digunakan di Google Colab untuk menjalankan perintah yang biasanya digunakan di terminal atau command prompt. Install ini menginstruksikan pip untuk menginstal sebuah paket library. Imbalance learn ini adalah nama library yang akan diinstal, yaitu pusaka Python yang digunakan untuk menangani masalah kelas imbalance dalam pembelajaran mesin. Yang kedua ada pip install XGBoost. XGBoost ini yaitu pusaka populer untuk algoritma boosting yang efisien, sering digunakan dalam tugas klasifikasi dan regresi, terutama ketika data besar dan kompleks. XGBoost ini mengoptimalkan kecepatan dan kinerja model pembelajaran mesin. Pip install ini digunakan untuk mengunduh dan menginstal library yang tidak terpasang secara default di lingkungan Google Colab. Setelah perintah pip install ini dijalankan, Colab akan mengunduh dan menginstal paket tersebut sehingga dapat digunakan dalam kode atau rumus codingan. Kita lanjut ke load the library. Import pandas as PD. Pandas ini yaitu pusaka Python yang sangat populer untuk manipulasi dan analisis data. Pusaka ini digunakan untuk bekerja dengan struktur dan tabular seperti data frame dan series. Di sini ada from scikit-learn processing import label encoder. Label encoder yaitu kelas dari pustaka scikit-learn yang digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi angka. Misalnya, jika sebuah kolom berisi label teks seperti yes dan no, label encoder akan mengubahnya menjadi angka seperti 1 dan 0 agar dapat diproses oleh model machine learning. Terus ada from imbalance oversampling import smooth, yaitu synthetic minority oversampling technique adalah metode untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Ketidakseimbangan ini terjadi ketika salah satu kelas, misalnya kelas churn, adalah kelas minoritas memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Smooth ini bekerja dengan menghasilkan sampel sintetis dari data minoritas untuk menyeimbangkan dataset. Karena waktunya sangat singkat, saya lanjut ke load the data. Di sini ada df, pd excel, telco customer churn, csv, seat name, telco churn. Pada pd excel ini, yaitu fungsi dari pusaka pandas yang digunakan untuk membaca file Excel. Fungsi ini mengambil parameter seperti path file Excel dan nama sheet yang akan dibaca. Nah, nama ini harus diganti dengan file yang sesuai di sistem yang dimiliki. Contohnya misalkan file ini yaitu namanya telco customer churn csv harus disesuaikan dengan file yang di sini. Terus sheet name telco churn yaitu mengacu pada nama sheet di dalam file Excel yang ingin dibaca. Dalam hal ini sheet yang relevan adalah telco churn. Kemudian df drop na column count. Df drop digunakan untuk menghapus kolom atau baris yang tidak relevan dalam data frame. Di sini menghapus kolom yang bernama count. Kolom count ini menunjukkan bahwa kolom yang bernama count akan dihapus dari data frame. Kemudian ada df info, ini adalah metode pandas yang memberikan informasi ringkas tentang data frame, termasuk jumlah entry baris, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, serta jumlah nilai yang tidak nol dalam setiap kolom. Ini sangat berguna memeriksa struktur dan kualitas data sebelum analisis lebih spesifik.
Kemudian ada handling missing value. Di sini ada df data frame isna sum. Fungsi isna ini digunakan untuk mendeteksi nilai yang hilang none dalam data frame. Fungsi ini mengembalikan data frame dengan nilai true jika nilai dalam sel adalah none adalah false jika nilai tersebut bukan none. Dan sum, setelah menggunakan isna, kita dapat menggunakan sum untuk menghitung jumlah nilai true, yaitu jumlah nilai yang hilang atau none dalam setiap kolom. Ini akan memberi kita jumlah none dalam kolom total charge. Kemudian di sini ada df isna sum. Setelah menggantikan nilai none dan menghapus kolom calculate charge, di sini memeriksa kembali apakah masih ada nilai none yang tersisa dalam total charge dengan menggunakan isna dan sum. Total charge. Ini memberikan jumlah nilai none yang tersisa yang seharusnya sekarang adalah 0 karena kita sudah menggantinya. Kemudian ada exploratory data analysis. PX-Py yaitu fungsi dari Plotly Express yang digunakan untuk membuat diagram pie. Fungsi ini memerlukan data input yang mencakup nilai dan label yang ingin divisualisasikan. Kemudian ada df group by churn label, customer ID, count, reset index. df group by churn label ini melakukan pengelompokan data berdasarkan kolom churn label yang berisi informasi apakah pelanggan telah berhenti churn atau tidak non-churn. Kemudian ada Figsaw. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan visualisasi diagram pie di Google Colab. Seperti di sini ada visualisasinya. Berapa persen churn label dan lanjut. Di sini ada PX bar. Ini fungsi dari Plotly Express yang digunakan untuk membuat visualisasi bar chart. Ini ideal untuk menampilkan data kategori berdasarkan nilai numerik. Sini ada df group by. Data ini dikelompokkan berdasarkan kolom city, sehingga kita bisa menghitung jumlah pelanggan di setiap kota. Kemudian ada head 15, yaitu mengambil 15 kota teratas berdasarkan jumlah pelanggan. Ini ada jumlah pelanggan terbanyak di dalam 15 kota tersebut. Ada Los Angeles, yaitu memiliki jumlah pelanggan yang paling terbanyak. Kita lanjut. Di sini ada PX histogram, yaitu digunakan untuk membuat histogram yang menunjukkan distribusi data berdasarkan kolom tertentu. Ini bisa menampilkan distribusi tenderloin masa pelanggan menggunakan layanan. Kemudian ada df ini, yaitu data frame tempat data berada. Dalam konteks ini, df adalah nama dataset memuat kolom tenderloin dan churn label. Di sini ada customer ID. Customer ID ini dipilih karena kita ingin menghitung jumlah pelanggan di setiap kota yang memiliki churn label yes. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris pelanggan yang memenuhi kondisi churn label yes. Terus kondisi where ini memastikan hanya menghitung pelanggan yang churn. Nilai yes pada kolom churn label menunjukkan pelanggan telah churn. Kemudian ada order by churn label DSC, yaitu data diurutkan berdasarkan jumlah pelanggan churn dalam urutan menurun DSC. Limit 10 ini
yaitu membatasi hasil query ke 10 kota dengan jumlah pelanggan tun terbanyak. Di sini ada 10 kota dengan penjelasan atau presentasi dari saya karena waktu tidak memungkinkan ini. Mohon maaf jika pembahasan atau penjelasan saya kurang dimengerti, kurang dipahami, mohon dimaklumi karena sama-sama belajar. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.